Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Lapot Cabiak? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Terima kasih telah mengikuti kembali cerita Islami di channel Lapot Cabiak. Hikmah di balik doa yang tidak terkabul. Kisah ini menceritakan tentang seseorang yang rajin berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah. Sayangnya doanya tak kunjung juga terkabul. Padahal dia adalah orang yang soleh dan rajin beribadah. Sebulan lamanya dia menunggu doanya terkabul, tapi Allah juga belum memberi. Tapi dia tetap selalu berdoa. Sudah hampir 3 bulan, hingga 1 tahun lamanya doa yang ia panjatkan belum juga terkabul. Dia mempunyai seorang teman yang orangnya biasa saja, tidak ada keistimewaan. Sholatnya sering tinggal, kelakuannya juga sering tidak terpuji, sering menipu, dan juga sering berbohong. Tetapi anehnya, apa yang dia doakan selalu terpenuhi semua. Orang soleh itu merasa heran. Akhirnya dia datang ke tempat seorang ustaz. Diceritakanlah permasalahan yang sedang dihadapinya, yaitu tentang doanya yang sulit terkabul, padahal dia merasa taat beribadah. Sedangkan temannya yang kurang dalam bersikap selalu mendapat apa yang dia inginkan. Ustaz tersebut tersenyum, lalu bertanyalah si ustaz kepada orang soleh itu. Suatu ketika Anda lagi duduk di warung. Kemudian datanglah pengamen yang penampilannya urakan, main musiknya pun asal, suara fals. Bagaimana menurutmu? Orang soleh tadi menjawab, segera saya kasih uang Ustaz. Tidak tahan saya melihat dan mendengarkan dia berlama-lama di sana. Bagaimana kalau pengamennya datang rapi, main musiknya enak, suara merdu, menyanyikan lagu yang kamu suka? Bagaimana menurutmu? Wah, kalau begitu saya dengarkan Ustaz. Saya biarkan dia menyanyi sampai habis. Lama pun gak masalah. Saya suruh orang itu menyanyi lagi. Nyanyi sampai sealbum pun saya rela. Kalau pengamen tadi saya kasih 500, yang ini 10.000 pun saya berani Ustaz. Pak Ustaz pun tersenyum. Nah, begitulah nak. Ketika melihat engkau yang soleh datang kepadanya, Allah akan betah mendengarkan doamu dan melihatmu. Dan Allah senang sering bertemu denganmu dalam waktu yang lama. Bagi Allah, mengabulkan apa yang kamu mau itu gampang betul. Tapi Allah ingin menahan kamu biar kusuk, biar dekat sama Dia. Coba bayangkan, kalau doamu langsung dikabulkan, apakah kamu akan sedekat ini? Dan di penghujung nanti, apa yang kamu dapatkan kemungkinan besar jauh lebih besar daripada apa yang kamu minta. Berbeda dengan temanmu, mungkin Allah berencana lain. Dan yakinlah, walaupun apa yang kamu minta ternyata tidak Allah beri sampai akhir hidupmu, masih ada akhirat nak. Sebaik-baik pembalasan adalah jatah surga buat kita. Tidak akan merasa kekurangan kita di sana. Sadarlah orang soleh itu. Ia pun beristighfar, telah berprasangka buruk kepada Allah. Padahal Allah betul-betul amat menyayangi. Nah, Sobat Lapot Cabiak, semoga kisah ini menjadi dapat pembelajaran bagi kita semua. Hikmah sholat tahajud. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak muda yang kita sebut saja namanya Firdaus. Esok hari dia akan melaksanakan tes interview untuk sebuah pekerjaan pada pukul 9:30 pagi. Nenek Firdaus pun sehari sebelumnya menyarankan Firdaus untuk sholat tahajud pada malam harinya. Dikarenakan bangun pada malam hari, dia pun merasa mengantuk dan ketiduran.
Ketika telah sampai di tujuan, waktu sudah menunjukkan pukul 11, sehingga batallah dia mengikuti tes. Firdaus menggerutu sambil menyalahkan neneknya. Kemudian menyeberanglah dia untuk berganti bis arah pulang. Dalam hatinya, dia terus menyalahkan neneknya, karena ternyata salat tahajudnya dari malam itu malah menyulitkannya hari ini, bukan memudahkan dia untuk lulus. Apakah benar yang dipikirkan Firdaus ini? Sesaat kemudian, ada seorang laki-laki berdasi dan berjas masuk bis. Sepertinya dia kelelahan, dikarenakan bis penuh tidak punya tempat duduk dan dia berdiri di dekat Firdaus. Maka Firdaus ini mempersilahkan laki-laki itu untuk duduk. Kemudian terjadilah percakapan. "Dari mana, Pak? Kok kayaknya Bapak kecapean?" Laki-laki berdasi itu menjawab, "Sopir saya tidak bisa mengantar saya ke kantor karena harus mengantar istrinya. Lalu mobil saya juga rusak. Dan ketika saya perbaiki, ada beberapa kunci yang belum dimasukkan ke bagasi oleh sopir saya. Jadinya saya malah tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya ke kantor naik bis." "Lalu adik sendiri mau kemana?" "Iya nih Pak, saya sebenarnya mau interview, tapi karena sholat tahajud dari malam, malah ketiduran sampai di sini." "Memangnya interview di mana, Dek?" Laki-laki itu bertanya, sambil berpikir bahwa Firdaus ini baik juga akhlaknya karena mau sholat tahajud. "Di perusahaan tekstil, Pak," jawab Firdaus. Hanya dalam hitungan detik, bapak itu mencoba melihat formulir dari Firdaus. Dan kemudian dilihatnya sesuatu yang menarik baginya. Lalu dikatakannya kepada Firdaus, "Dek, Anda tahu, formulir pemanggilan yang ditandatangani ini adalah formulir dari perusahaan saya, dan sayalah yang bertanda tangan di bawah ini untuk memanggil adik." Tanpa pikir panjang lagi, laki-laki itu memutuskan Firdaus untuk bisa masuk menjadi karyawan perusahaan itu tanpa susah payah untuk mengikuti wawancara. Subhanallah. So, mari sobat labu cabiak, kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Yuk semangat. Suami pilihan. Belum terlalu lama saya mengenalnya. Baru sekitar 3 bulan lalu semenjak saya memutuskan untuk berlangganan ojek dengannya. Tarif ojeknya lebih murah dibanding dengan yang ditawarkan ojek lainnya. Pak Doni namanya, usianya sudah kepala 4. Ia mengaku sudah 18 tahun menjalani profesinya sebagai tukang ojek. Pertemuan yang hampir tiap hari dengannya membuat saya tahu tentang sedikit kisah hidupnya. Kadangkala saya dibuat kagum ketika darinya saya peroleh kata-kata bijak, nasihat, layaknya seorang bapak yang sedang menasihati anaknya. Siapa tidak menyangka kalau tukang ojek yang hanya lulusan SMA itu mempunyai seorang istri yang berpangkat eselon 3 di salah satu kantor pemerintahan di Jakarta. Istrinya adalah lulusan pasca sarjana dari salah satu universitas negeri di Jakarta. Ketiga anak dimilikinya semua juga berpendidikan sarjana. Hanya Pak Doni sendiri yang hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA. Dari hasil menarik ojek itulah Pak Doni membiayai anak-anaknya kuliah. Kadangkala Pak Doni juga mencari tambahan penghasilan lain. Misalnya, dengan berdagang kambing ketika mendekati Hari Raya Idul Adha. Awalnya saya berpikir hal ini sebagai sebuah kemustahilan. Di benak ini selalu saja timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Pak Doni, seorang tukang ojek itu bisa memiliki seorang istri yang berpendidikan dan berjabatan tinggi di kantor pemerintahan? Ada rasa tak percaya sampai di kemudian hari, Pak Doni memperlihatkan pada saya foto istrinya sedang dilantik oleh salah satu menteri. "Ini Mbak, foto istri saya waktu dilantik oleh Pak Menteri. Dan yang satunya itu foto saya sewaktu mendampinginya," tunjuk Pak Doni. Terlihat foto seorang wanita yang sedang bersalaman dengan seorang menteri, dan sebuah foto lagi menampilkan foto bersama seluruh jajaran pejabat dengan para pasangannya. Kulihat Pak Doni memang ada di situ dengan baju batik coklatnya.
Dari wajahnya memancar senyum bahagia, begitu pula dengan istrinya. Saya sering melihat rubrik kontak jodoh di salah satu media cetak di ibu kota. Bukan karena saya berniat ingin mencari jodoh lagi, tapi hanya sekedar iseng yang benar-benar iseng. Salah satu contoh isi iklan perjodohan yang sering kulihat itu adalah seperti ini misalnya. Seorang wanita 25 tahun, sarjana, tinggi badan 160 cm, berat badan 43 kilo, berkulit putih mulus, wajah manis, Islam, pintar mengaji, keibuan, dan pandai memasak, mendambakan. Seorang laki-laki minimal 26 tahun, lulusan pasca sarjana, berpenghasilan tetap, swasta atau pegawai negeri, tinggi badan minimal 170 cm, dengan berat badan seimbang, Islam, taat, pandai mengaji, dan bersifat kebapakan. Coba kita lihat iklan tersebut dan perhatikanlah. Niscaya kita akan menemukan bahwa seorang wanita pada umumnya menginginkan pasangan atau calon suami yang memiliki spesifikasi lebih baik dari spesifikasi yang dimilikinya, baik itu dari segi fisik, tingkat pendidikan, atau hal-hal kasat mata lainnya. Menurut saya hal ini sangat wajar, karena bagaimanapun juga seorang lelaki akan menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Jadi semakin bagus kualitasnya akan semakin baik keluarganya kelak. Begitu kondisi idealnya. Kembali kepada kisah Pak Doni dan istrinya. Saya menjadi tersadarkan bahwa ternyata tidak semua wanita melihat kualitas calon suami hanya dari kasat mata yang tampak saja. Rasa penasaran saya muncul menggelitik hati, membuat saya secara diam-diam ingin menyelidiki apa alasan istri Pak Doni begitu bangga dan mencintai suaminya yang hanya seorang tukang ojek dan hanya berpendidikan setingkat SMA. Sementara istrinya adalah wanita karir yang sukses, yang memiliki pendidikan dan jabatan yang tinggi. Tidak ada rasa malu padanya akan kesenjangan itu. Suatu hari, dalam perjalanan menuju kantor, Pak Doni mengajukan sebuah pertanyaan pada saya. Mbak, tahu nggak resep saya supaya tidak pernah mengalami kecelakaan di jalan? Atau supaya tidak pernah kena razia polisi jalan? Saya pura-pura berpikir, lantas menjawab, tidak tahu Pak, apa resepnya? Berzikir Mbak, jawabnya. Berzikir itu mengingat kepada Allah, bisa dilakukan di mana saja. Kalau kita sehabis melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, usahakan jangan langsung berdiri. Zikirlah terlebih dahulu. Zikir juga tidak hanya dilakukan setelah sholat, tapi bisa di mana saja, termasuk di jalan raya ketika mengendari sepeda motor seperti saya ini. Bapak rajin berzikir? Saya bertanya untuk memancing. Alhamdulillah Mbak, setiap selesai sholat saya selalu berzikir. Bahkan dalam perjalanan saya dari rumah sampai ke stasiun saya juga selalu berzikir. Kalau tidak salah ada dalam Al-Quran perintah untuk mengingat Allah dalam keadaan duduk maupun berdiri. Itu artinya dalam keadaan apapun kita harus selalu mengingat Allah kan Mbak? Iya betul Pak. Berzikir dengan mengingat Allah membuat hati kita merasa tenang dan tentram. Itulah mungkin yang membuat Bapak jadi tidak pernah mengalami kecelakaan saat mengendari sepeda motor. Karena saat itu Bapak berzikir sehingga pikiran dan hati Bapak menjadi tenang. Berkendaraan pun jadi tenang. Jawabku menyimpulkan. Ternyata dari Pak Doni terdapat banyak hikmah. Saya bisa memuti hikmah-hikmah itu untuk diri saya. Sekaligus menyadari bahwa Pak Doni ternyata orang yang taat beragama lagi berakhlak mulia. Wajarlah jika sang istri begitu mencintainya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika datang kepada kalian orang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Karena jika tidak maka akan menjadi fitnah di bumi dan juga kerusakan. Para sahabat bertanya,
"Wahai Rasulullah, meskipun pada diri orang tersebut terdapat kekurangan?" Beliau menjawab, "Jika ada orang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya datang kepada kalian, maka nikahkanlah dia." Artinya, jika kalian tidak menikahkan laki-laki yang taat beragama lagi berakhlak mulia, meskipun tidak kaya atau tidak terhormat atau tidak kufu, sedang kalian lebih menyukai orang laki-laki yang kaya, terhormat, lagi terpandang, meskipun tidak taat beragama dan tidak berakhlak mulia, niscaya hal tersebut akan mengakibatkan kerusakan yang parah. Mungkin akan banyak wanita hidup tanpa suami, dan banyak pula laki-laki yang hidup tanpa istri. Akhirnya banyak perzinahan dan tersebar pula perbuatan keji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akhlak mulia dengan agama, karena akhlak berperan sangat penting sekali dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah tidak cukup hanya dengan menyebutkan agama saja, sebab terkadang ada orang yang taat beragama, tetapi akhlaknya tidak cukup baik untuk kehidupan rumah tangga. Bahkan berakhlak tercela dan berwawasan sempit serta fanatik, sehingga dia akan meletakkan agama di sampingnya dan menggauli istrinya dengan akhlak yang tidak baik. Akhirnya muncul kesan bahwa tingkah laku buruk itu disebabkan oleh agama. Padahal yang demikian itu merupakan keyakinan yang salah, karena agama memerintahkan untuk menggauli istri secara baik. Kini terjawablah sudah rasa penasaran saya. Istri Pak Doni ternyata benar-benar telah menjalankan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Menentukan suami pilihannya adalah seorang yang taat beragama dan berakhlak mulia meskipun tidak kaya, tidak terhormat atau tidak sekufu dengannya. Satu pelajaran yang berharga bagi kita semua. Terima kasih Sobat Lapai Cabai yang telah mengikuti cerita Islami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.